Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Novianti sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan bank syariah. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Di antara peranan bank Islam adalah 1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Secara khusus, peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut. 1. Menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya, bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini, nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis. Yang kedua, memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan. Ketiga, memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return atau keuntungan yang diberikan kepada investor. Yang keempat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produksi dari dana masyarakat. Yang kelima, mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Septianingrum, NPM 1951020311. Di sini saya dari kelompok 3 pemateri kedua akan menjelaskan mengenai perkembangan bank syariah di tanah air. Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, pengusaha muslim dan juga pemerintah. Sayangnya bank tersebut kurang populer dan kinerjanya stagnan. Baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang saham surat berharga, peminjam, dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah, dan pada krisis keuangan tahun 2008
bank muamalat bahkan mampu memperoleh laba sebesar 300 miliar lebih. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang unit usaha syariah atau UUS, atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Pengganti UU Nomor 7 Tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rik Kurniawan, NPM 1951020312. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang perkembangan bank syariah di berbagai negara. Yang pertama ada perkembangan bank syariah di Malaysia, yang kedua ada perkembangan bank syariah di Brunei Darussalam, yang ketiga ada perkembangan bank syariah di Singapura, yang keempat ada perkembangan bank syariah di Filipina, yang kelima ada perkembangan bank syariah di Thailand. Baik, yang pertama ada perkembangan bank syariah di Malaysia. Awal 1980-an adalah awal langkah diperkenalkannya perbankan syariah di Malaysia atas inisiatif Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yaitu ketika Malaysia secara resmi memperkenalkan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 1983, IBA 1983, dan Undang-Undang Takaful 1984. Bank Islam Berhad adalah pertama yang didirikan pada 1 Maret 1998 yang sepenuhnya menawarkan produk dan layanan perbankan syariah. Yang kedua ada perkembangan bank syariah pertama di Brunei, berdiri pada tahun 1935 dengan nama Post Office Saving yang telah berdiri sebelum masa kolonialis Inggris di Brunei. Selanjutnya pada masa kolonialis Inggris turut didirikan pula bank lain seperti Bank Hong Kong dan Shanghai pada sekitar tahun 1940-an. Yang ketiga ada perkembangan bank syariah di Singapura. Pada bulan Maret 2005, Perdana Menteri Singapura mengemukakan rencana perubahan undang-undang amandemen untuk mempermudah setiap bank untuk menawarkan produk dan jasa keuangan syariah. Pemerintah juga akan merevisi peraturan yang menghambat surat bank untuk menawarkan produk syariah. Pada tahun 2008 menerbitkan sebuah garis penunjuk dengan nama Guidelines on the Application of Banking Regulation of Islamic Banking. Yang keempat ada perkembangan bank syariah di Filipina. Bank Islam di Filipina diatur oleh undang-undang khusus, bukan hukum perbankan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Nomor 8791, undang-undang yang memberikan peraturan organisasi dan operasi bank, kuasi bank, entitas trust and keperluan lain. Bank Islam pertama di Filipina adalah Bank Amanah Filipina atau PAB, didirikan pada tanggal 2 Agustus 1973 sebagai lembaga pemerintah khusus di bawah Presiden Filipina, diberikan sebesar 100 juta peso. Yang terakhir ada Bank Syariah di Thailand. Pada tahun 2001, Kairung Thai Bank merupakan bank pertama yang membuka cabang syariah. Bank ini berhasil menumbuhkan sistem perbankan syariah yang dinamakan Krung Thai Syariah Banking Service pada daerah yang dipenduduki Muslim. Bank Islam pertama dikontrol langsung oleh Kementerian Keuangan Thailand. Bank Islam Thailand mendapatkan dana dari pemerintah Thailand sebesar 1 miliar baht berpuasa di Kolongton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Anggita Putri. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai tantangan bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dituntut menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Menurut Kalamuddin Shah, tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia masih cukup berat. Secara umum, tantangan yang berat harus dipecahkan
adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syariah yang mapan, yakni perbankan syariah yang profesional, sehat, dan terpercaya. Apabila diklasifikasikan, berbagai tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam atau internal, dan ada juga yang berasal dari luar atau eksternal. Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan yang berasal dari diri bank syariah itu sendiri. Sejumlah tantangan internal yaitu meliputi yang pertama adalah pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang, peraturan dan struktur keorganisasiannya. Yang kedua yaitu sosialisasi dan promosi. Di lapangan cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bank syariah. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara kontinu dan promosi yang gencar dan menarik dengan memanfaatkan berbagai media, baik media below the line seperti event-event, seminar, brosur, spanduk, dan umbul-umbul, maupun media above the line seperti televisi, radio, koran, dan majalah. Promosi via televisi nampaknya masih jarang, padahal promosi lewat media ini cukup efektif untuk pembentukan brand image dan brand awareness. Yang harus digarisbawahi adalah sosialisasi dan promosi itu harus mampu membentuk image dan dapat mengubah pilihan pasar mengambang pada bank syariah. Yang ketiga yaitu perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang amat luas, akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih sangat jarang. Salah satu praktisi BNI Syariah mengakui bahwa salah satu kendala pertumbuhan bank syariah adalah masih terbatasnya jaringan. Tantangan ini barangkali dapat dipecahkan dengan cara mensupport pemerintah untuk mendirikan bank syariah, optimalisasi outlet pada setiap bank konvensional dan bank asing, atau menggolkan konversi bank BUMN besar menjadi bank syariah. Yang keempat yaitu peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Harus diakui secara jujur bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang profesional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Insan perbankan yang berkualifikasi syariah handal masih jarang. Nampaknya sebagian besar sumber daya manusia, terutama level menengah ke atas, masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi konvensional atau perbankan modern, tetapi sekaligus harus paham fikih atau syariah, serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bank syariah yang sistemnya masih baru. Kemudian yang kelima yaitu peningkatan modal. Tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia. Para stakeholder atau pemegang saham bank syariah perlu menambah modalnya sehingga risk taking kapasitinya meningkat. Besar kecilnya kemampuan pembiayaan bank syariah amat tergantung pada kemampuan modalnya. Yang keenam yaitu peningkatan pelayanan. Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah harus menjadi trademark bank syariah. Ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya atau administrasi. Yang ketujuh yaitu pembinaan dan pengawasan. Dalam operasionalnya di lapangan, bank syariah harus terus dibina dan sekaligus diawasi. Dibina untuk lebih berkembang dan diawasi agar tidak timbul penyimpangan. Adapun tantangan yang timbul dari luar atau eksternal meliputi yang pertama adalah belum memadainya kerangka hukum. Tantangan ini bersifat mendesak karena akan menghambat upaya pengembangan bank syariah. RUU Perbankan Syariah yang perlu diperjuangkan untuk segera diundangkan. Aturan tentang pasar modal syariah, surat utang negara syariah, obligasi syariah, serta aturan lain sangat penting. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah belum penuh. Pemerintah mendukung keberadaan perbankan syariah, tetapi dalam tataran kebijakan atau political will dan keseriusan atau goodwill belum optimal. Para menteri, gubernur, bupati belum memberi tempat yang layak untuk bank syariah. Yang ketiga yaitu sinisme masyarakat. Tidak terelakkan masih ada masyarakat yang memandang dengan senyum sinis. Terjadi mispersepsi seolah bank syariah itu hanya untuk umat
Islam. Sistem bagi hasil yang kurang menguntungkan dan susah prosesnya. Bank syariah perlu mempromosikan dirinya secara simpatik dan memikat, serta berusaha mengubah mindset mereka, dan yang penting mampu menampilkan sosok bank syariah yang profesional, berkualitas, dan menguntungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.